biasanya tuh dari proses desain sampai jadi sepatu seperti yang kita lihat sekarang untuk sepasang aja Bu. Biasanya produksinya berapa pasang Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore. Jumpa lagi dengan channel Explore Media dengan tema UMKM naik kelas. Hari ini bersama kita Ibu Anita dengan UMKM Home Industry Sepatu yang bernama CV Serdadu Karya Indonesia. CV Serdadu Karya Indonesia. Halo Ibu. Iya, halo juga. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya. Terima kasih atas kehadirannya di tempat kami yang sederhana ini. Kita langsung aja Ibu ya. Sebagai sebuah awal, Ibu bisa ceritakan nggak tentang usaha Ibu membangun usaha sepatu ini, gitu. Iya. Suka dukanya lah kira-kira. Iya, kalau bicara suka duka sih sangat banyak, Mas Karlin. Tapi itulah buat motivasi kita ya untuk terus maju dan tidak boleh terhenti gitu. Awal saya usaha sepatu ini dari 2014. Iya. Ya, 2014. Jadi mereknya Serdadu, itu merek kami sendiri. Sudah mendapatkan sertifikat merek dari Dirjen Haki. Oh, jadi ada hak ciptanya Bu ya? Ada. Oh, hebat ya. Alhamdulillah sudah ada 2017 kebetulan. Udah didaftar. Terus kira-kira pada saat Ibu memulai usaha ini, potensi apa sih yang Ibu lihat dari usaha sepatu ini? Misalnya keuntungannya atau lebih mudah mengerjakannya atau apanya gitu, potensi apa yang Ibu lihat dari itu? Ya. Keuntungan sih alhamdulillah ada ya. Karena kan kita produksi ya. Produksinya sendiri? Produksi sendiri. Ada karyawannya berapa orang? Waktu itu sebelum COVID ya, kita kan masih pelan-pelan masih membangun merek ini. Jadi sebelum COVID itu 39 orang. Karyawan 39 orang. Itu mereka borongan ya, jadi digaji per minggu. Oh gitu. Wah hebat Bu ya. Terus kira-kira ketika mengelola usaha sepatu ini, Ibu bahan bakunya itu dari lokal atau impor? Ada yang impor, ada yang lokal, tergantung. Kebetulan kan kita terima pesanan ya. Ada yang mintanya misalnya seperti ini gitu kan. Ada yang kalau yang mintanya misal seperti sepatu olahraga misalnya, ini lokal semua nih misalnya. Nah tapi ada juga kayak saya produksi itu sepatu satpam ya, sepatu G itu ya. Nah itu dari impor juga. Oh jadi kombinasi. Iya. Kombinasi Antara lokal dan impor. Iya. Artinya Ibu juga memiliki mesin ya? Mesin ada. Mesin produksi. Iya, mulai dari cutting, jahit sampai mesin press, ada semua. Ibu kira-kira bisa jelasin nggak sih ke kita dari proses produksinya Bu? Proses produksinya dari pertama muncul ide, misalnya jenis sepatu yang merah ini apakah butuh gambar dulu, terus dikasih ke operator untuk dijahit apanya, proses produksinya lah kira-kira Ibu. Iya. Oh ini ada tukang desainnya Mas Karlin. Ada tukang desainnya, misalnya kan ini semibot ya namanya. Ya udah nanti desainnya akan menggambar dulu gitu kan desainnya. Kalau kita ada yang namanya ACC sampel. Kan. Nah setelah dari desain
dikirim lagi ke pemesan, begitu kira-kira udah diokekan sama mereka. Kalau masih kita buat, kalau masih salah, oh kayaknya ini misalnya solnya apakah pakai yang kayak gini deh gitu kan. Ya udah kita ulang lagi sampai ACC stempel gitu. Jadi ini ada tukang desainnya kita punya. Biasanya tenaga desain. Biasanya tuh dari proses desain sampai jadi sepatu seperti yang kita lihat sekarang untuk sepasang aja, Bu. Biasanya produksinya berapa pasangan? Tergantung permintaan sih, tergantung permintaan. Kalau ada sampai 1.000, ada yang 2.000 pasang gitu kan. Ada juga yang 100 pasang, ada juga yang 50 pasang. Tergantung. Dan biasanya produksinya itu memakan waktu berapa lama? Enggak lama sih, yang lama itu kita bikin sampelnya sih. Kalau udah ACC sampel, iya. Kalau udah ACC sampel itu cepet. Kita waktu karyawan saya hampir 40 ya, itu bisa 100 pasang sehari sih. Bisa iya 100-150 pasang sehari. Wow, berarti Ibu lumayan canggih juga teknologinya yang digunakan ya? Iya, karena dari cuttingnya sampai pressnya ya di situ. Nah, ya kebetulan kami start produksi kemarin itu memang mesinnya sudah lengkap itu, jadi bareng sama temen gitu. Jadi waktu itu industri teman, jadi kita sewa, ada kekurangan mesin kita bawa mesin kita sendiri gitu, jadi kita cicil mesin beli di gitu. Iya. Ibu sebagai, ini kan Ibu kategorinya home industry ya, karena karena UMKM. Pada awalnya untuk ketika ide untuk memproduksi sepatu ini muncul, Ibu modal sendiri atau bermitra atau nggak ada investor gitu, Bu? Investor sih kita nggak ada ya, karena kalau pemesan itu DP. Ya kalau pemesan itu kita kan ada DP-nya 35 sampai 40%. Bahkan ada juga seperti Pusco Pabrik kemarin pesen itu malah saya dibayar 100% semua dulu, baru sepatunya kita buat gitu. Jadi sistemnya tuh apa? Kita bisa berjalan dengan DP itu tinggal kita sedikit aja sih modal kita sendiri, karena kita dari pabrik bahan baku juga waktu sebelum pandemi sih bisa bisa ambil dulu gitu kan 2-3 hari gitu kan kita badam. Cuman kalau setelah pandemi ini nggak ada, kita harus buka PO DP dulu baru dibuatkan ininya. Karena seperti yang loreng kan ada yang sepatu loreng tuh ya, ini nah khusus kayak gini itu kan kita pesan dulu lorengnya, bahan bakunya. Iya, bahan bakunya kita maunya loreng seperti ini, jadi kita pesan dulu. Pesannya di Bandung ya ini. Oh gitu. Lorengnya iya. Jadi artinya Ibu punya, kalau bicara ekosistem usaha ya, Ibu punya produsen bahan baku, Ibu punya market, Ibu dan punya home industry sendiri gitu ya, Bu ya? Iya. Dan bahan bakunya itu hanya satu tempat atau beberapa tempat, Bu? Beberapa tempat. Oh gitu. Ya, komponennya seperti ini, solnya nanti kita punya pabrik sol. Kita minta di pabrik sol. Terus ya bahan bakunya ini beli. Kita di beberapa tempat lah. Ibu, ini saya lihat ada brandnya ya, namanya Serdadu ya, Bu ya? Iya, Serdadu. Nah, itu yang tadi Ibu sebut terdaftar di Hakta itu? Iya. Brand itu gitu? Iya, brand itu, logonya peluru ini. Jadi ini yang terdaftar di Hakta ini Serdadu ini? Iya, betul sekali. Itu ngerintis brand ini berapa lama ya, Bu? Dari 2014 itu kebetulan sampai sekarang ini. 2014 itu kan kita daftarkan dulu mereknya, lumayan lama juga tuh Mas Palis, kita 4 tahun. 2017 April
baru terbit sertifikat merek kita terima. Nah, namun di 2014 itu kita tetap ini berproduksi kecil-kecilan gitu kan. Nah, setelah keluar mereknya itu baru kita semangat nih gitu kan. Aduh, ini udah merek kita sendiri. Kalau tadinya kan belum keluar merek itu kan kita produksi juga tapi masih menunggu-nunggu gitu kan pelan. Nah, pas 2017 2018 itu gencar-gencar semangatnya kita kan. Nah, sampai 2019 dihantam COVID, kita akhirnya lagi naik-naiknya permintaan tuh. Kan sempat lihat serdadu di online itu kan, saya buka Lazada, saya buka Shopee, saya buka OLX, kok banyak serdadu semua yang loreng ini nih. Ini yang pertama kali kita ini nih, apa ya gitu kan. Jadi banyak resellernya ya Bu ya? Iya, banyak reseller gitu kan. Banyak reseller. Apa ya yang kita mau ciptakan gitu kan. Ini mah cuman berpikir-pikir aja saya sama adik kandung saya Pak Imran ya. Jadi kira-kira seperti ini kali ya. Kita belum tahu ini awalnya ini nih, ini yang beredar tuh di luar orderan ya. Jadi kita awalnya ini coba-coba, ternyata lumayan, alhamdulillah. Yang banyak tuh ibu-ibu TNI peminatnya tuh, alhamdulillah ya Allah. Dan saya benar-benar ada kebanggaan tersendiri waktu itu. Ibu-ibu komandan ya, pada tur ada 70 orang kali ya, gabungan dari seluruh angkatan katanya, pesan. Jadi jalan-jalan ke Surabaya. Jadi beliau-beliau kirim fotonya. Gitu kan, ini yang loreng ini gitu. Wah, jadi semangat tuh kita. Udah makin semangat aja. Udah permintaan terus itu kita produksi sampai kewalahan. Karena kan karyawannya nggak banyak ya gitu kan. Sampai malam sampai ini tuh nonstop gitu. COVID itu yang akhirnya menurunkan penjualan. Iya, karena juga bahan baku juga sudah kaku gitu kan, dan sudah langka gitu. Jadi nggak bisa lagi rutin ini yang ada ya, nanti berubah-ubah lorengnya gitu kan. Kita waktu itu pernah kita jadi dalam partai besar, kita pesan bahan bakunya dan itu bisa continue terus. Ketika kita minta itu setahun itu continue terus tuh motifnya ya, motif lorengnya gitu. Jadi kita desain dulu sama saudara saya yang bagian produksinya, kalau saya penanggung jawab di marketing. Kalau Pak Imran adik kandung saya itu penanggung jawab di produksi beliau tuh ya. Tadi Ibu sempat singgung mengenai pengaruhnya COVID-19 terhadap usaha Ibu ya Bu ya. Untuk mengatasi hal tersebut Ibu menggunakan cara atau strategi tertentu yang sifatnya khusus dan unik gitu Bu? Ya. Semenjak pandemi ini akhirnya kita udah nggak produksi yang untuk jual bebas ya, hanya sedikit saja gitu kan, karena melihat permintaan pasar sangat menurun. Itu kita sekarang tuh hanya sesuai permintaan. Seperti ini ada PO walaupun sedikit-sedikit kita kerjain. 50 pasang, 30 pasang pun aku kerjain sekarang. Tapi kan itu pasti gitu. Jadi tadinya Ibu main di ruang retail dan grosir, terus sekarang Ibu bergerak di bidang purchase on demand gitu maksudnya? Iya, bayi PO. Bayi PO. Itu iya. Karena belum berani tuh Mas kita ini ya. Sedikit-sedikit ada terus ini, cuma sedikit-sedikit gitu, nggak banyak. Karena saya udah punya reseller gitu. Iya. Sedikit mengulik nih Bu, sedikit mengulik yang sifatnya agar sobat ekspor tahu gitu ya, omsetnya tuh berapa sih Bu usaha seperti ini per tahunnya gitu, perkiraan per tahun ya rata-rata ya. Kalau dari 2018 2019 itu perputaran ini kita lumayan ya, sekitar 700-800 juta ya. 700-800 juta ya. Setahun ya. Terus 2018-19 ya. 2020 sedikit.
karena pandemi itu. Iya, pandemi itu ya sekitar 20-30 jutaan lah. Oh, Ada. drastis ya menurunnya ini. Drastis banget gitu. Bahkan, iya, kalau saya bilang tuh terhenti benar-benar gitu ya. Hanya di tahun ini 2020 SGI masih, nah itu yang alhamdulillahnya SGI itu status security. Iya. Iya, security Garuda Indonesia ya. Jadi itu per PO-nya dia 1000 pasang. 1000 pasang, 1000 pasang. Nah 1000 pasang itu 210 juta. Ini saya lagi nggak bawa contohnya. Karena 210 per pasang, 210 juta. Itu continue itu udah 2 kali itu. Oh, baik. Di tahun 2020. Tadi Ibu sempat singgung market Ibu ya. Selain security Garuda, apakah ada market lain yang sifatnya memang istilahnya tuh kalau pedagang pelanggannya Ibu tuh bidangnya apa aja gitu, terus organisasi apa, asosiasi apa, atau Ibu tergabung dalam organisasi asosiasi tertentu untuk ada ya. Ini kan di depan Mas Karlin itu kan sepatu GAN ya. Ini tuh GAN ini organisasi yang bergerak di penyuluhan narkoba, ya, dipimpin oleh ketua umumnya Bapak Fahrudin Sang Haji Bima. Nah ini GAN ini generasi anti narkotika nasional. Nah sepatunya kenapa warna merah dan hitam? Karena seragamnya memang di merah dan hitam, seragam bajunya. Iya. Nah kebetulan saya sendiri tuh ketua divisi usaha DPP GAN ini. Gitu, Mas. Jadi saya ingin sih ya sedikit-sedikit mensosialisasikan untuk teman-teman itu, inginnya saya nih ya atas persetujuan ketua umum. Tapi kita tidak memaksa ke anggota generasi anti narkotika nasional, sudah terbentuk di seluruh Indonesia. Memang ya ada loh sepatu GAN gitu. Ketika ini mereka pakai, maka semacam promosi berjalan, gitu ya. Promosi berjalan. Nah itu makanya adanya sepatu GAN ini. Ada juga beberapa teman yang sudah mesan. Ya artinya Ibu aktif di organisasi tersebut dan bahkan jadi ketua divisi usaha ya. Iya, ketua divisi usaha di DPP. Sebagai pamungkas nih Bu, sebagai penutup, Ibu ada tips-tips usaha untuk sobat explore, baik secara umum maupun yang terkait dengan pandemi COVID itu gimana sih supaya sobat explore kalau mau usaha mesti berbuat apa? Ya kalau di saat COVID begini ya kita semangat aja, ya terus aja berbuat. Insya Allah kalau terus bergerak kita Bismillah. Sebagai yang kita perlukan ada di usaha itu kan hanya 2, yaitu pasar dan modal. Ya kan, tapi buat saya dan pengalaman saya, jangan orientasinya ke modal dulu, cari pasarnya dulu. Karena kan kalau kita cari modal dulu itu akan jadi beban gitu. Kalau kita tidak bisa menjualnya terus marketnya pelan, maka itu akan ngendap. Apalagi misalnya kita pinjam uang bank gitu. Maka saya menurut pengalaman saya nih, saya mau berbagi sama teman-teman, perluaslah marketnya dengan salah satunya saya ini alhamdulillah banget Mas, saya masuk di DPP ketua divisi usaha. Iya, ketua divisi usaha DPP GAN ini masuk berorganisasi lah. Alhamdulillah bagi kita yang usaha itu adalah nilai silaturahminya. Kita mengenalkan usaha dan dari teman-teman itulah pasar kita gitu. Networking gitu ya. Iya, networking kita itu. Itu aja sih tips dari saya untuk sahabat explore. Jadi di pandemi gini jangan kita putus asa, teruslah bergerak, rezeki insya Allah akan ada. Yang penting perluas hubungan, perluas relasi. Itu uang itu insya Allah setiap hari itu ada aja, walaupun tidak banyak, itu barokah. Iya.
Iya begitu Mas Ari. Terima kasih Bu Anita atas Iya. cerita-ceritanya, tips-tipsnya. Wah, ini bagus banget bagi sobat ekspor untuk mengembangkan usaha, mulai usahanya. Iya. Terima kasih Bu atas kehadirannya. Terima kasih juga saya sudah diundang ke sahabat Explore ya. Semoga sahabat Explore jaya terus dalam mendampingi UMKM. Terima kasih sobat ekspor atas atensinya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe ya sobat ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.